Halo Sobat Seva, welcome back to YouTube-nya Seva by Astra. Nah, hari ini kita masih di Gias 2024 dan kita udah nggak di dalam lagi nih Sob. Tapi kita di luar, di area test drive-nya Toyota. Dan hari ini kita mau test drive salah satu mobil yang paling fenomenal di booth Toyota di tahun ini, yaitu adalah Hilux Serangga. Stay tuned. Hilux Serangga ini, seperti yang tadi gue bilang, salah satu mobil yang fenomenal di booth Toyota nih. Karena udah lama banget Toyota nggak ngeluarin commercial vehicle yang bentuknya culture banget gini Sob. Kalau lihat dari depan tuh bentuknya ngingetin kita sama FJ Cruiser ya. Dan menurut gue, mobil ini salah satu potential car juga untuk didandanin supaya kelihatan culture. Jadi nggak cuman buat ngangkut-ngangkut usaha aja, tapi juga bisa jadi mobil hobi Sob, atau kolektor item. Kita cobain nih, rasanya kayak gimana nih nyetir Hilux diesel. Let's go! Oke, unit yang mau kita test drive hari ini adalah yang varian diesel, tapi tipe yang paling rendah. Jadi nggak ada AC, walaupun ada knobnya ya, di sini ada knob AC, cuman nggak ada perangkat AC-nya. Terus masih engkol juga kacanya. Dan nggak ada RPM juga di sini, jadi cuman dapat tachometer aja untuk kecepatannya. Tapi kita udah dapat soket charger dan juga head unit yang mungkin bisa sambil nemenin untuk nganter-nganter barang nanti ya, biar nggak kesepian. Kita coba ya, mesinnya tuh halus apa enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Halus banget Sob mesinnya. Karena mobil ini dibekali sama mesin yang sama persis kayak Reborn dan juga Zenix. Gitu. Jadi memang halus banget, 2400 turbo intercooler. Nah, harganya belum rilis secara resmi, tapi gue rasa mobil ini bakal worth it banget sih untuk lo yang mau ekspansi usaha atau mau lucu-lucuan nih pakai Hilux Serangga ini. Kita coba ya, let's go. Kita pakai seatbelt nggak ya? Nggak aja deh. Oke, mobil ini dibekali sama mesin Innova, jadi halus banget tarikannya. Terus mungkin karena test drive ini simulasi untuk dipakai sehari-hari, jadi di bak belakang itu udah dikasih muatan 1,2 ton. Nah, kita mau lihat nih bandingannya tuh enak banget Sob, empuk gitu ya. Karena pas dikasih beban mobilnya tuh jadi makin enak gitu. Mungkin kalau misalkan baknya kosong, dia nggak akan seempuk ini karena memang main purpose-nya kan untuk bawa barang-barang ya. Nah, kita mau coba nih radius puternya kira-kira oke nggak nih. Dan interiornya tuh asik banget Sob, sebenarnya upgradable banget nih mobil kanvas gitu ya. Ini setirnya juga tuh, sama kayak Yaris, sama kayak Zenix, mirip-mirip gitu ya. Dan logo Toyota udah chrome, jadi nggak full plastik kok setirnya. Enak sih. Tuh belok, nah, kita mau putar balik nih Sob. Radius puternya oke banget, langsung dapet sekali. Nggak perlu mundur-mundur, padahal mobil ini panjang loh. Ini gue kebayang sih kalau misalkan mobil ini pakai velg kaleng, mungkin ring 15 atau ring 16 gitu ya, pakai kalengnya Terios, terus dicolok ban AT, itu kayaknya bakal enak banget Sob. Bukan enak banget ya, kayaknya bakal keren banget gitu, gagah banget gitu tampilannya. Biasanya udah standar aja, putih, ya paling kalau misalkan emang mau beli yang diesel tipe paling bawah ini, ya lo pasang AC lah gitu kan. Atau ya sekalian aja beli yang udah ada AC-nya gitu. Itu bandingannya, empuk Sob, empuk. Dan gue suka banget seraungan suara mesinnya yang ada turbo whistle ya. Lembut banget. Koplingnya juga enak, enteng. Kita terus ya, posisi nyetirnya ya karena ini mobil pickup ya, jadi nggak bisa di recline. Cuman menurut gue ini udah cukup nyaman kok. Nggak yang terlalu tegak banget, masih nyantai nyetirnya. Terus nge-grip si shift knob-nya juga nggak yang susah.
Enak, nyaman banget nih nyetirnya. Nanti kita dengerin turbo whistle-nya ya. Enak kok suaranya. Ini gue udah kebayang sih kalau misalkan gue punya gitu ya, someday gue punya kesempatan untuk punya si Hilux Serangga ini. Udah diapain tuh, gue udah kebayang banget. Tadi ya Valkyrie 16, ban AT mungkin akan gue kasih snorkel ala-ala gitu. Jadi kelihatannya kita bikin adventure banget. Oh, asik ya. Dan kalau di dalam tuh kelihatan lebar banget top dashboardnya. Karena sepi, cuma ada satu tombol hazard di sini. Dan bawahnya udah knob AC. Kenapa nggak ditaruh sini ya, tombol hazardnya? Kayak ini ada, kalau di varian atas ya atau trim tertingginya, itu kayak bakal ada sesuatu di sini, makanya tombol hazard itu taruh sini. Nah, bocorannya nih sob, katanya dia bakal masuk varian diesel dengan transmisi matic. Nah, gokil sih kalau misalkan emang ada transmisi maticnya. Tuh visioner banget nih Hilux Serangga. Bikin mesin sama kayak Innova, mungkin pasti transmisinya akan sama kayak Innova. Jadi ya no worries buat dipakai hari-hari, apalagi lo yang punya usaha masih nyetir sendiri, belum ada drivernya, aman sob. Karena dia hadir dalam transmisi matic, kabarnya. Tenaganya juga ngisi sob, karena 2400 turbo intercooler. Jos tenaganya. Padahal di belakang tuh ada beban 1,2 ton, tapi tenaganya tuh masih ngisi gitu loh. Kayak nggak ngos-ngosan aja mobilnya, padet gitu kayaknya kompresinya. Dan kalau lo udah nyetir di dalam tuh, vibes-nya nggak kayak bawa mobil niaga sob, karena dashboardnya juga udah diala-alain kayak Toyota kekinian. Kalau misalkan lo kasih head unit double din gitu misalkan di sini yang touchscreen atau Android, terus pakai yang AC, tuh ya udah kayak bawa mobil Toyota pada umumnya aja, nggak kayak bawa mobil niaga. Ya walaupun material dashboardnya masih plastik keras semua, dan which is nggak perlu yang soft touch juga karena mobil ini akan disiksa anyway kan nanti ke depannya. Tapi ini oke banget sih. Banyak banget nih sob, kalau di Gias lo bisa test drive berbagai macam mobil. Salah satunya adalah Hilux Serangga ini. Oh, ini kalau misalkan lo ke Gias nih, dan lo test drive mobil EV, itu ada EV water obstacle sob. Jadi buat menguji kalau misalkan mobilnya direndam tuh kayak gimana. Nah, menurut gue mobil ini itu very reliable sih kalau misalkan buat lo yang mau beli mobil ini untuk usaha gitu ya, atau untuk ya sekedar lucu-lucuan, dimodifikasi, buat kolektor item. Ini oke banget sih sob menurut gue, karena tadi ya secara mesin itu persis kayak Innova, mungkin tuningnya aja mungkin yang dibedain gitu, tapi secara spek semua tuh sama persis, diesel turbo intercooler. Dan kabinnya juga spacey dan nggak kelihatan cheesy karena ini desainnya secara desain tuh mewah sob, secara desain itu mewah. Cuman secara material memang ya layaknya mobil niaga aja yang siap siksa gitu. Nggak yang perlu yang mewah-mewah banget anyway gitu kan secara material. Cuma secara desain tuh oke, performa oke, suspensi juga oke, posisi nyetir juga enak. Dan mudah-mudahan nih ke depannya ada versi yang 4x4-nya. Jadi misalkan mau dipakai di tambang juga bisa gitu kan. Karena ini gue nggak ngeliat di sini kayaknya bakal ada yang 4x4 karena ini nggak ada nggak ada tempat untuk si tuasnya atau bahkan switch-nya gitu. Atau jangan-jangan di sini switch 4x4 yang diputar. Bisa jadi ya. Jadi gimana sob menurut lo? Mobil ini ratingnya 1 sampai 10 berapa? Dan kalau misalkan lo punya mobil ini kira-kira mau lo apain? Ntar boleh komen di kolom komentar di bawah ya. Oke sob, sekian dulu konten kita hari ini tentang test drive Hilux Serangga. Dan sesuai konklusi yang tadi, mobil ini worth it banget. Dan mudah-mudahan mobil ini bisa menjadi pilihan baru untuk para diesel mania nih. Jadi nanti kalau misalkan kita nonton balap drag race resmi, mungkin ada yang pakai ini nih sebagai cumi-cumi darat. Thank you very much yang udah nonton Sobat Seva. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke teman-teman lo. Subscribe juga channelnya Seva by Astra dan nyalain lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan video-video otomotif seru lainnya dari kita.
Follow juga sosial medianya Seva yang detailnya ada di description box di bawah. Kalau gitu, gua Raffi, beli mobil dengan mudah, aman, dan nyaman di Seva, karena Seva jelas dari awal. Bye!